Baik, selamat pagi untuk teman-teman semua. Masih semangat toh? Ya, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Sibranus Gasa. Teman-teman bisa panggil saya Ipik atau Cipik. Di sini saya akan menemani teman pemateri Pak Engkos. Pertama-tama saya panggil Pak Engkos untuk mengambil tempat di samping kanan saya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Engkos. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi untuk bangsa. Kamu tahu Indonesia ini salah satu bangsa yang memiliki rekam jejak korupsi yang sangat tinggi, dan itu sangat tidak baik untuk kehidupan berbangsa. Tetapi tentu saja kita punya negara memiliki sistem demokrasi, dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, dan tentu saja di dalamnya memiliki aturan dan hukum-hukum. Menurut saya, sesuatu dibicarakan karena ada dua hal. Yang pertama, hal itu sangat penting, dan yang kedua, hal itu karena ada persoalan. Hal itu sangat penting dan hal itu ada persoalan. Topik tentang kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi berangkat dari dua hal ini. Ya, berangkat dari dua hal ini, yaitu kesadaran hukum itu sangat penting untuk dibahas, dan kesadaran hukum pasti ada soal. Pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk dibahas, dan pendidikan anti korupsi berangkat dari persoalan. Jadi di sini saya hanya menjelaskan pengantar saja tentang kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi. Mengingat tema ini sangat penting dan luas untuk dibicarakan, maka di sini saya hanya menjelaskan pengantar saja. Sepakat? Oke, terima kasih banyak. Indonesia adalah negara hukum. Hal itu yang harus kita sadari. Indonesia adalah negara hukum. Karena harus disadari, maka perlu juga kita memahami apa itu hukum, apa pengertian hukum. Ya, hukum adalah peraturan yang berisi norma atau sanksi yang dibuat oleh manusia atau lembaga yang berwajib untuk mengatur tingkah laku manusia. Ya, hukum adalah aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Ya, perlu ada hukum supaya manusia tidak bertindak sembarangan, supaya manusia tidak main hakim sendiri. Itu harus ada hukum. Sehingga di sini hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di seluruh lembaga-lembaga di dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum di sini adalah kepastian akan tingkah laku manusia, sehingga manusia tidak bertindak sembarangan melawan hukum. Ya, kita sudah berbicara apa itu hukum. Terus yang kedua, seperti apa karakteristik hukum? Ya, karakteristik hukum seperti apa? Yang pertama, hukum itu berisi perintah atau larangan. Anda harus wajib menghormati bendera merah putih. Itu wajib, ya. Wajib toh? Anda harus mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Itu wajib, perintah. Itulah hukum. Ya. Yang berikut, hukum itu berisi larangan. Ya, berisi larangan. Anda dilarang untuk memukul teman Anda dengan sembarang, atau Anda dilarang untuk mencuri. Pas toh? Pas, sepakat? Oke. Yang berikut ada sanksi atau hukuman. Ketika Anda mencuri atau ketika Anda korupsi, ya sudah pasti harus sanksi. Ya, dan Anda berhadapan dengan lembaga yang berwajib. Pasti itu. Ya. Setelah kita berbicara soal karakteristik hukum, kita lanjut. Itu seperti apa sifat hukum? Ya. Yang pertama,
sifat hukum itu dia mengatur, ya, dia mengatur. Karena hukum itu dibuat oleh manusia atau lembaga yang berwajib untuk mengatur segala tingkah laku manusia, sehingga dia memiliki hak untuk mengatur. Atur Anda, atur tingkah laku Anda agar tidak sembarangan, ya. Atur jabatan Anda, misalnya Anda sebagai kepala sekolah, Anda sebagai kepala desa, Anda diatur agar tidak makan sembarangan uang dana bos, ya, agar tidak korupsi. Itu tingkah laku Anda diatur. Atau Anda sebagai peserta didik, Anda diatur oleh guru, Anda diatur oleh negara. Sampai sini paham? Paham? Oke. Terus yang berikut, hukum itu bersifat memaksa. Memaksa. Ketika Anda sudah tahu bahwa Anda sudah korupsi, maka dengan sendirinya hukum memiliki kewenangan untuk memaksa Anda masuk ke dalam jeruji. Ya. Atau Anda sudah melanggar peraturan lalu lintas, Anda dipaksakan untuk berhadapan dengan polisi, ya. Sampai di sini paham? Meskipun Anda tidak mau, tapi karena hukum bersifat memaksa, dia memiliki kemampuan atau wewenang untuk memaksa warga negara. Ya. Setelah kita berbicara soal hukum, itulah sekedar pengantar hukum. Ya. Selanjutnya nanti kita berjumpa di ruang kelas. Mas penasaran tentang hukum? Oke, nanti kita berjumpa. Setelah kita berbicara soal hukum, kita lanjut berbicara soal pendidikan anti korupsi. Pada awal saya mengatakan sesuatu dibicarakan karena ada persoalan dan hal itu sangat penting untuk dibicarakan demi merawat ingatan. Pendidikan anti korupsi perlu dibicarakan. Pendidikan anti korupsi bicarakan karena ada soal. Persoalan pertama adalah korupsi. Korupsi sudah merajalela, ya. Sudah tahu? Pernah dengar kata korupsi? Pernah? Sudah pasti karena saya sudah mengatakan bahwa korupsi baru-baru tadi. Ya. Untuk kita tahu apa itu korupsi, mari kita lihat. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau tindakan melawan hukum demi memperkaya diri. Ya, itu korupsi. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Saya sebagai kepala desa dengan enaknya saya korupsi, ya. Itu salah. Saya sebagai kepala sekolah, ya, saya sebagai kepala sekolah atau guru, saya dengan enaknya korupsi. Itu salah, itu melawan hukum. Sangat pantas dan layak ia tinggal di balik jeruji. Atau saya sebagai orang yang dipilih dalam kelas sebagai bendahara, dengan enaknya saya makan uang kas kelas, sudah pasti dan adalah ungkap hukum. Ya. Sebab korupsi di dalamnya ada perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, ya, yang tidak jujur. Ada kebusukan di dalamnya, ada keburukan, ada kejahatan, penggelapan, dan bentuk tindakan amoral. Ya, amoral. Amoral berarti tidak bermoral. Ya. Di dalam korupsi ada kebusukan. Kebusukan apa? Itu kebusukan menginginkan lebih. Kebusukan untuk memperkaya diri. Kebusukan untuk melawan hukum. Jadi kebusukan korupsi ini itu sudah merajalela di Indonesia. Itu memiliki sejarah yang sangat kelam, ya. Dan korupsi ini sudah masuk di dalam berbagai kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, bahkan di dalam lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan juga itu dia korupsi, ya. Guru juga korupsi, kepala korupsi, ya. Kamu lihat, ya, banyak kepala sekolah yang korupsi. Ini pertanyaannya,
bukankah ini sebuah keanehan? Ya, bukankah ini sebuah keanehan? Lembaga pendidikan yang hadir untuk mencetak generasi bangsa yang berintelektual, bermoralitas dan berintegritas, tapi kok di dalamnya itu ada pupuk korupsi. Bukankah ini sebuah keanehan? Ya. Lalu dengan gampang para elit pendidikan dan orang yang ada di lembaga pendidikan mengangkat tema dalam MPLS ini itu pendidikan anti politik. Itu dengan gampang, ya. Dengan gampang kita mengatakan pendidikan anti politik. Padahal korupsi juga ada dalam lembaga pendidikan. Bukankah ini sebuah keanehan? Tentu saja ini kritikan besar, ya, kritikan keras para pemangku pendidikan, peserta didik, guru dari TK sampai perguruan tinggi. Ini kritikan keras. Sepakat? Sepakat? Lalu yang menjadi pertanyaan, ya, apakah masih relevan atau masih penting kita berbicara soal pendidikan anti korupsi di tengah realitas persoalan seperti ini? Ya, sudah ada korupsi dalam pendidikan. Toh kita masih berbicara soal pendidikan anti korupsi. Masih penting atau itu hanya sia-sia saja? Menurut kamu? Masih penting. Kenapa masih penting? Kamu sudah tahu bahwa dalam lembaga pendidikan itu ada korupsi, ya? Kok masih penting? Ya, bukankah ini sebuah keanehan? Ya? Dalam sekolah kita diajarkan untuk jangan korupsi, tapi dalam sekolah tetap ada praktek korupsi. Masih penting? Masih penting? Tidak penting lagi. Masih penting kita berbicara soal pendidikan anti korupsi? Masih? Atau tidak penting lagi? Kenapa masih penting? Kenapa masih penting? Ini itu untuk melatih otak, ya. Bahwasan hidup bukan hanya untuk bergoyang, ya. Bukan untuk olahraga saja, tapi olah otak, ya, olah hati, berpikir, jangan malas berpikir. Jadi dengan tegas saya mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi masih sangat penting, ya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita berbicara soal urgensitas pendidikan anti korupsi atau sebuah keharusan adanya pendidikan anti korupsi. Sepakat sampai sini? Oke. Kalau sepakat, mari kita sama-sama lihat, ya. Yang pertama, kita melihat sasaran pendidikan itu siapa? Ya, manusia. Ya, sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu kamu yang ada di sini, ya. Membantu peserta didik khususnya SMK Elanus, ya, untuk menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan itu seperti, ya, bersikap jujur, adil, bertindak di luar moral. Nanti kita akan lihat seperti apa itu, ya. Jadi di sini dengan tegas saya mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi masih relevan atau sangat penting untuk dibicarakan. Hal ini didasarkan pada pendidikan ada hubungan erat dengan manusia. Kita sudah sepakat bahwa pendidikan adalah sasaran manusia. Jadi kita mendefinisikan atau memahami pendidikan itu tidak terlepas jauh atau terlepas pisah dari manusia, ya. Oleh karena itu kita melihat bagaimana hubungan erat antara manusia dan pendidikan. Pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai, ya. Sebagai makhluk yang belum selesai. Kamu ini belum selesai, kamu juga belum selesai, ya. Artinya manusia atau peserta didik masih harus ada perencanaan, ya, harus berbuat dan akan mencari. Sekarang
kamu merencanakan masa depan. Kamu berbuat untuk masa depan. Kamu memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, untuk jadi perawat. Sekarang kamu berbuat, belajar. Jadi manusia itu belum selesai. Kamu ini belum selesai ya? Ya? Kamu belum selesai ya? Oke. Terus yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia itu sendiri, bukan menjadi kerbau, ya, bukan menjadi ayam, bukan menjadi sapi. Tapi tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kamu hadir untuk menjadi manusia. Kamu dididik di sini untuk menjadi manusia yang memiliki kapasitas intelektual dan moral. Intelektual dan moral. Kamu lihat persoalan-persoalan sekarang seperti yang saya singgung tadi, bahwa orang yang memiliki gelar akademis tinggi, ya, S1, S2, S3, bahkan profesor, ada yang korupsi. Itu karena apa? Menurut saya, itu karena tidak seimbang antara intelek dan moral. Inteleknya tajam, tetapi moral rendah. Moral itu soal baik dan buruk, ya, secara sederhana. Kita di sini mengedepankan pendidikan intelektual, nilai tinggi harus diberi apresiasi. Tapi tingkah laku baik itu kurang diapresiasi. Makanya ketika dia sudah menjadi profesor, menjadi kepala desa, menjadi kepala sekolah, dia dengan enaknya korupsi menggunakan rasio. Makanya ada orang bilang rasio instrumental. Asli rasio itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, sampai sini paham? Oke, lanjut. Terus yang ketiga, perkembangan manusia itu bersifat terbuka. Ya, itu manusia memiliki kemungkinan berkembang itu sesuai dengan yang diharapkannya itu. Ya, saya mencari apa? Itu tergantung, ya terbuka. Kembali, Anda harus belajar, Anda harus merencanakan. Karena tujuan manusia adalah menjadi manusia. Ya, tujuan manusia adalah menjadi manusia, mengingat perkembangan manusia bersifat terbuka. Yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabat kemanusiaannya. Ya. Oleh karena itu, di sini kita tetap mempertahankan kenapa pendidikan anti korupsi itu perlu diajarkan. Ya, kita melihat kesembilan nilai-nilai anti korupsi ini. Harapannya kesembilan nilai ini bukan hanya untuk memahami saja, tetapi itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama itu kedisiplinan. Anda harus disiplin. Ya, harus. Ya. Sehingga kelak Anda tidak menjadi orang yang korup. Ya. Terus yang kedua, jujur. Jujur ini penyakit, ya. Kalau tidak jujur, penyakit sekali. Itu alasan terbesar mengapa orang korupsi, karena dia punya intensitas jujur yang sangat rendah sekali. Maka diharapkan jujur. Yang berikut, kemandirian. Mandiri, ya. Jangan mengharapkan orang lain untuk hidup. Kalau mau hidup harus mandiri. Jangan menunggu suatu. Ya. Terus yang berikut, kesederhanaan. Kesederhanaan ini itu membuat kita tidak menginginkan lebih, ya. Tidak menginginkan lebih. Di sini kita bisa bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya bisa paham? Terus yang berikut, kerja keras. Kalau mau hidup, kerja keras. Jangan korupsi. Atau dengan enaknya kamu mencuri, nanti dengan sendirinya kamu dibalik jeruji. Ya, harus kerja keras. Yang berikut, tanggung jawab. Perlu, harus ada tanggung jawab. Ya. Keadilan dan keberanian. Keberanian apa di sini? Keberanian untuk mengkritik diri, ya. Itu paling pertama. Sebelum Anda mengkritik orang lain, Anda harus melihat diri kritik. Ya. Dengan berbicara soal keberanian ini, maka untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih untuk Pak Ekos yang telah membawakan materinya. Mengutip salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ekos dalam pemaparannya tadi, manusia itu makhluk yang belum selesai. Saya, kamu, dia, mereka, kita adalah makhluk yang belum selesai. Karena belum selesai, oleh karena itu saya membuka sesi yang berikut, sesi tanya jawab. Yang pertama, saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan. Oke, yang di depan ini dulu. Silakan. Apa tujuan hukum didirikan? Ya, ini pertanyaan informatif. Ya, informatif. Ini pertanyaan informatif. Apa tujuan hukum didirikan ya? Oke, silakan. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Pertanyaan itu ada atau didirikan untuk mengatur tingkah laku manusia, atau untuk menjaga segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini ini yang saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, tujuan hukum didirikan itu untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi hukum dibuat agar kita tidak bertindak sembarang. Ketika Anda bertindak sembarang, artinya Anda melarang hukum, dan dengan pasti ada konsekuensi setelah itu. Ada sanksi untuk pelanggar hukum. Ya, kira-kira demikian. Oke, yang di belakang. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Ya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Langsung saja Pak. Silakan. Indonesia disebut sebagai negara hukum karena para pendiri bangsa sudah memikirkan bagaimana Indonesia ke depannya, sehingga di sini Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena pada dasarnya ada undang-undang sebagai landasan dasar bahwa harus ada hukum. Itu sudah disahkan dalam undang-undang secara yuridis. Nanti kita berjumpa dalam kelas apa itu yuridis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ekos dan juga penanya yang di belakang. Jadi mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Karena para pendiri sudah membuat aturan sedemikian rupa, kemudian mendirikan undang-undang dan sebagainya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum untuk kewarganegaraan. Jadi demikian jawaban yang diberikan oleh Pak Ekos. Sudah. Ya, dengan berakhirnya jawaban dari Pak Ekos, artinya untuk kali ini kita akan berakhir di sini. Jadi sekali lagi, yang pertama kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ekos dulu. Kemudian kita berikan tepuk tangan untuk kedua penanya tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi berikan aplaus untuk mereka. Masih semangat? Oke, jadi karena kalian semua adalah makhluk yang belum selesai termasuk kami, makanya Anda harus tetap semangat. Kita akan selesai ketika dunia sudah merenggut hidup kita. Sekian dan terima kasih. Saya